Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Untuk absensi kehadiran pada hari ini, silakan isi daftar hadir yang sudah disediakan di grup WhatsApp. Oh iya, Ibu punya video nih, harap diperhatikan ya. Coba kamu perhatikan bagaimana jalannya kereta api yang sedang melaju, bagaimana lintasannya. Apakah itu lurus atau lingkaran? Nah betul, jalannya lintasan kereta api ini konstan dengan lintasan yang lurus. Adik-adik, Ibu juga masih punya 2 video loh. Ini video yang pertama dan ini video yang kedua. Kira-kira ada yang tahu apa sih perbedaan dari kedua video tersebut? Nah, nanti akan terjawab setelah mengikuti materi pada hari ini. Ada yang tahu kita belajar apa sih hari ini? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar mengenai kinematika gerak. Berikut tujuan pembelajaran hari ini. Pada video kali ini ada 2 sebab yang akan kita pelajari, yaitu GLB dan GLBB. Sebelumnya, ada yang tahu tidak apa sih itu gerak? Gerak adalah keadaan suatu benda yang berubah kedudukan atau posisinya terhadap titik acuan. Kemudian, apa itu GLB dan apa itu GLBB? GLB adalah gerak lurus beraturan, sedangkan GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Untuk GLB, dia memiliki kecepatan yang konstan, maka dia memiliki grafik hubungan antara kecepatan dan waktu sebagai berikut. GLB memiliki persamaan S sama dengan T dikali T, di mana S adalah jarak dengan satuannya adalah meter, T adalah kecepatan dengan satuannya adalah meter per second, dan T adalah waktu dengan satuannya adalah second. Sedangkan untuk GLBB, dia memiliki kecepatan V yang berubah-ubah secara teratur. Maka GLBB memiliki grafik hubungan antara kecepatan dan waktu sebagai berikut. Nah, maksud konstan di sini adalah contohnya seperti ketika ada kereta, dia pada detik pertama bergerak dengan kecepatan 60 km, kemudian pada detik kedua dia memiliki kecepatan yang sama, yaitu 60 km. Begitupun pada detik-detik selanjutnya. Sedangkan untuk GLBB, ketika ada kereta api pada detik pertama bergerak dengan kecepatan 50 meter per second, pada detik kedua bergerak dengan kecepatan 55 meter per second, dan pada detik ketiga bergerak dengan kecepatan 60 meter per second. Jadi, kereta api tersebut setiap detiknya mengalami percepatan sebesar 5 meter per second. Nah, dapat disimpulkan bahwa percepatan untuk GLB sama dengan 0 dan kecepatan untuk GLBB adalah konstan. Berikut ini adalah besaran-besaran yang sering digunakan pada kinematika gerak lurus, yaitu jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Supaya lebih paham, adik-adik bisa perhatikan ilustrasi berikut ini. Seseorang bersepeda ke arah timur sejauh 3 km. Kemudian dia berbalik arah ke arah barat sejauh 2 km. Maka jarak yang ia tempuh adalah 3 ditambah 2 sama dengan 5 km. Untuk menentukan jarak, kita tidak perlu memperhatikan arah. Sedangkan untuk perpindahannya adalah 1 km. Karena orang tersebut menempuh jarak 3 km kemudian kembali lagi pada jarak 2 km. Sehingga kedudukan awal dan akhir orang tersebut adalah 1 km. Jadi, untuk menentukan perpindahan, kita harus memperhatikan besar dan arah. Berdasarkan arahnya, GLBB terbagi menjadi 2, yaitu arah horizontal dan arah vertikal. Pada arah horizontal, benda dapat mengalami percepatan yang ditandai dengan bertambahnya kecepatan, yaitu A, dan perlambatan yang ditandai dengan berkurangnya kecepatan, yaitu min A. Sedangkan pada arah vertikal, terdapat 3 keadaan. Yang pertama adalah gerak vertikal ke atas, yang kedua adalah gerak vertikal yang ke bawah, dan ketiga adalah gerak jatuh bebas. Berikut adalah persamaan pada GLBB. Persamaan yang pertama, pi T sama dengan P0 dikali A dikali T.
Persamaan yang kedua, pi T kuadrat sama dengan pi 0 kuadrat plus minus dikali 2A dikali S. Persamaan yang ketiga yaitu S sama dengan pi 0 dikali T plus minus setengah dikali A dikali T kuadrat, di mana pi T sama dengan kecepatan akhir dengan satuan meter per second. Pi 0 sama dengan kecepatan awal dengan satuan meter per second. T sama dengan waktu, satuannya adalah second. A sama dengan percepatan, satuannya adalah meter per second kuadrat. Yang pertama, gerak vertikal ke atas atau GPA. GPA adalah gerak vertikal yang menjauhi pusat bumi. Ia memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah percepatan gravitasi. Nah, untuk GPA atau gerak vertikal ke atas ini merupakan contoh dari GLBB diperlambat. Maka tanda plus minus yang dipakai adalah tanda minus. Berikut persamaan GPA. Ternyata sama saja persamaannya, hanya saja untuk A atau percepatannya kita ganti dengan G, di mana G ini merupakan kecepatan gravitasi. Kemudian untuk jarak atau S kita ganti dengan H, karena yang kita pakai adalah ketinggian dari benda. Pada gerak vertikal ke atas, ketika benda berada di ketinggian maksimum atau Hmax, maka pt atau kecepatan akhirnya adalah 0, karena ini merupakan contoh dari gerak diperlambat, sehingga semakin atas akan semakin lambat pada ketinggian maksimum, sehingga kecepatannya adalah 0. Gerak vertikal ke bawah atau GPB adalah gerak vertikal menuju pusat bumi yang memiliki kecepatan awal dan percepatannya yaitu percepatan gravitasi. Nah, gerak vertikal ke bawah ini merupakan GLBB dipercepat, karena ketika benda jatuh maka kecepatannya akan menjadi besar. Berikut persamaan dari gerak vertikal ke bawah. Nah, di sini diukur dari titik benda ketika mulai jatuh. Selanjutnya adalah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas atau GJB adalah gerak vertikal ke bawah yang tidak memiliki kecepatan awal atau P0 sama dengan 0 dan memiliki percepatan yaitu dengan menggunakan percepatan gravitasi bumi. Dari persamaan GBB yang kita pakai adalah tanda plusnya. Yuk kita ingat lagi persamaan dari gerak vertikal ke bawah. Nah, karena pada GJB dia tidak memiliki kecepatan awal atau P0 sama dengan 0, maka persamaannya adalah sebagai berikut. Nah, tadi kita sudah mempelajari besaran-besaran dari GLB dan GLBB. Kita juga sudah mempelajari apa itu GLB dan GLBB. Tapi ada yang tahu tidak? Apa sih contoh dari GLB dan GLBB dalam kehidupan sehari-hari? Contoh GLB dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kereta api yang melaju di rel dengan kecepatan yang tetap, kemudian mobil yang bergerak dengan kecepatan yang tetap, dan seseorang yang bergerak dengan kecepatan yang tetap. Kemudian contoh dari GLBB adalah seperti kereta api yang semula diam dan perlahan-lahan bergerak dengan perubahan kecepatan. Kemudian mobil yang direm, bola yang jatuh bebas, dan air terjun. Nah, masih banyak sekali contoh nyata dari GLB dan GLBB selain yang ibu sebutkan tadi. Silahkan adik-adik tuliskan contoh lainnya di kolom komentar ya. Adik-adik, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah masih ada yang sulit untuk dipahami? Jika iya, silahkan ajukan pertanyaan di kolom komentar atau grup WhatsApp. Oke adik-adik, ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik.